Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kekuatan, kesehatan, nafas masih Tuhan beri untuk saya dan saudara. Mengawali hari yang baru, mari kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapak yang baik, saat pagi hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Karena kami tahu, kami sadar bahwa kami butuh firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, orang yang melayani Tuhan tidak akan kekurangan. Dan saya ambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang berpikiran bahwa melayani Tuhan itu buang-buang waktu. Melayani Tuhan itu buang-buang tenaga. Melayani Tuhan itu pemborosan. Tetapi saat ini kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ayat yang kita baca saat ini, kita akan belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan orang yang melayani Tuhan itu kekurangan, bahkan meminta-minta. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, setelah 5.000 orang kenyang, setelah 5.000 orang puas, baru kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih. Bukan di saat orang banyak sementara makan, Tuhan memberi perintah ini kepada murid-muridnya. Atau saat murid-murid sedang membagikan potongan-potongan roti tersebut kepada banyak orang. Dalam ketiga Injil dijelaskan, setelah Yesus mengambil roti, mengucap berkat, kemudian Yesus memberikan roti tersebut kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Artinya apa? Artinya murid-murid tidak berdiam diri. Tetapi murid-murid sedang bekerja. Murid-murid sedang melayani. Murid-murid tidak sedang menjadi penonton, berdiam diri. Tidak. Tapi Yesus mengajar. Yesus mendidik mereka juga untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan. Dan ada bagian yang Yesus sediakan untuk murid-murid sesudah mereka melayani. Yesus tidak membiarkan murid-murid kelaparan. Yesus tidak membiarkan murid-murid kekurangan karena mereka melayani. Ada berkat, ada upah yang sudah Tuhan siapkan untuk murid-murid yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, mungkin secara materi kita tidak berkelimpahan, tapi percayalah, ada berkat cukup yang Tuhan sudah siapkan untuk saya dan saudara. Tuhan tidak membiarkan orang yang melayani kekurangan, bahkan meminta-minta. Itu sebab jangan ragu, jangan takut mengambil bagian dalam pelayanan. Terlibat melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan panggilan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, kami diingatkan bahwa ada upah yang Tuhan beri bagi setiap kami ketika kami dengan segenap hati belajar melayani Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Di sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Karena kami percaya ketika kami belajar berharap bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin setiap hidup kami. Maka kami akan ada di dalam setiap jalan-jalan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya, berkati Tuhan segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ampuni
setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.